pada setiap kesempatan dan perbincangan antara masyarakat dengan tokoh-tokoh agama maupun orang-orang suci selalu mengingatkan bahwa kita harus meningkatkan cinta kasih kepada sesama dan juga memperlakukan makhluk hidup dan juga lingkungan kita dengan baik. Apa sih sesungguhnya ini? Mengapa pesannya begitu berat dan juga sangat ditekankan? Hal ini mungkin terkait ya dengan hakikat Atman sesuai Weda dan juga percikan dari Brahman kepada hewan dan tumbuhan. Sebagaimana dipahami bahwa jiwa yang merupakan Atman pada tubuh manusia adanya kekal abadi dan yang mati adalah badan fisik. Namun demikian sebagai orang yang kehilangan biasanya setiap kematian selalu ditangisi dan sangat ada kesedihan karena ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Adanya jiwa dan 5 unsur dalam tubuh manusia yang disebut Panca Mahabhuta, maka pada saat kematian manusia kehilangan 2, yaitu kehilangan Atman kembali ke alam jiwa dan kehilangan Panca Mahabhuta yang meliputi Tejet atau cahaya energi, Apah unsur cair, Bayu unsur udara, Akasa unsur ruang, dan Pertiwi unsur badat kembali ke asalnya masing-masing. Karena untuk mempercepat proses pengembalian Panca Mahabhuta ini maka ada kremasi, ada pengabenan. Jadi sesungguhnya nilai dari kremasi atau pengabenan sesungguhnya adalah mempercepat proses pengembalian. Karena itu dalam proses pengabenan atau kremasi pasti banyak di antara pemirsa yang melihat ya bagaimana perbedaan kremasi di India, di Bali, dan juga di beberapa negara penganut Hindu dan juga penganut Buddha yang biasanya melakukan kremasi. Perbedaan itu kan semata-mata di cara, di upakaranya. Intinya adalah bagaimana mempercepat pengembalian Panca Mahabhuta, itu yang paling utama. Ya, sebagaimana dipahami Atman itu bagian dari Tuhan. Nah, Atman bagian dari Tuhan. Jadi Atman dan Tuhan atau para Atman itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita manusia reinkarnasi terus-menerus mampu mencapai moksa, maka langsung menyatu dengan Tuhan. Dia kembali ke Tuhan. Tetapi kalau belum mencapai moksa, maka dia berada di luar Tuhan itu sendiri. Karena itu menghormati manusia dan memperlakukan hewan dan tanaman dengan cinta kasih merupakan bagian dari bakti kepada Tuhan. Ini mungkin kuncinya mengapa kita selalu diingatkan oleh orang-orang suci, oleh orang-orang pembina kerohanian untuk meningkatkan cinta kasih. Sesuai kitab suci Weda, Atman itu merupakan percikan kecil dari Brahman atau Paramatman, Tuhan Yang Maha Esa, yang berada dalam setiap makhluk hidup. Atman di dalam badan manusia disebut jiwa Atman atau jiwa atau roh, yaitu yang menghidupkan manusia. Demikianlah Atman itu menghidupkan makhluk di alam semesta ini. Tentu percikan Tuhan pada hewan dan tumbuhan sama, tetapi sumbernya sama. Tapi kalau percikan Tuhan Atman dalam manusia disebut jiwa atau roh yang disertai akal budi. Indria yang ada pada badan fisik tidak bisa hidup karenanya tidak dapat bekerja bila tidak ada Atman. Jadi tubuh kita, Panca Mahabhuta atau tubuh fisik kita termasuk indria itu bisa dapat bergerak melakukan sesuatu kalau ada Atman. Nah, di sini jadi kalau Panca Mahabhuta salah satu tidak ada, misalnya unsur teja, cahaya energi tidak ada, maka manusia juga mati juga. Kehilangan unsur air juga mati, kehilangan unsur bayu juga mati, kehilangan unsur akasa juga mati, apalagi kehilangan unsur pertiwi kan, pasti badan tidak ada.
Karena itulah disinilah kita akan lihat, jadi manakala salah satu unsur dari Panca Mahabhuta itu berkurang, bahkan hilang, maka saat itulah Atman atau jiwa keluar dari badan fisik. Jadi ada tuntutan juga. Jadi jiwatman atau Atman itu akan tetap di badan wadah kita yang bisa menghidupi manusia manakala unsur Panca Mahabhutanya itu lengkap. Kalau misalnya berkurang, tentu kita akan jadi sakit-sakitan. Kalau hilang salah satu, maka akan mati. Karena itu hidupnya atau kehidupan seseorang itu kuncinya adalah lengkapnya Panca Mahabhuta, dan karena itu Atman masih bisa bersemayam sehingga kita hidup. Karena itu apa sesungguhnya fungsi Atman? Jadi sebagai sumber kehidupan atau sumber kehidupan manusia. Terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, Atman sebagai sumber hidup kita meliputi pikiran, perasaan, dan institusi. Jadi Atman itu ini menguatkan kita yang meliput pikiran, perasaan, dan intuisi. Itu bagian dari Atman. Karena itulah orang selalu mengatakan bahwa kuatkan keimanan pikiran, karena kita memperkuat Atman artinya. Yang berikut, Atman bertanggung jawab atas baik buruknya segala karma manusia. Kuncinya di Atman, di pikiran tadi, di cita tadi. Yang berikut, Atman sebagai sumber hidup stula sarira, badan kasar. Jadi memang ya sumber hidup atau badan stula sarira yang tadi terdiri dari 5 Panca Mahabhuta itu atau badan kasar itu akan bisa hidup manakala ada Atman. Atman itu berasal dari Brahman, bagaikan matahari dengan sinarnya. Brahman sebagai matahari dan Atman sebagai sinarnya yang terpancar memasuk hidup semua makhluk. Jadi sehingga ya Atman itu kan sinar. Karena itu simbol-simbol dalam kekuatan Atman, kekuatan rohani seseorang itu dilihat dari auranya, dari pancaran yang muncul dari cakra-cakra, 7 cakra yang ada dalam tubuhnya. Seseorang yang memiliki kekuatan bakti yang baik terhadap Tuhan, maka seluruh sinar-sinarnya hidupnya bercahaya. Jadi karena itulah kalau seseorang rajin ya melakukan sembah bakti pada Tuhan, meditasi, otomatis dia punya energi, punya pancaran sinar kuat, sehingga dia akan tidak bisa terganggu oleh apapun juga. Hidupnya pasti sehat, tidak mungkin ada gangguan penyakit-penyakit non medis, nggak mungkin, karena ada kekuatan sinar yang muncul dari dalam dirinya. Bagaimana sih kekuatan Atman itu dalam kehidupan ini sehingga begitu hebatnya? Bahkan sebenarnya tetap abadi, tentu ada sumber tatunya atau sastranya. Di antara banyak sloka-sloka Weda, apa itu di Catur Weda maupun di Bhagavad Gita, banyak diterangkan posisi atau kedudukan Atman atau hakikat Atman dalam kehidupan manusia. Namun pada kesempatan ini hanya diberikan 3 sloka Bhagavad Gita, yaitu Bhagavad Gita bab 2 sloka 23, 24, dan 25. Pada Bhagavad Gita bab 2 sloka 23 dinyatakan bahwa senjata tidak melukai Atman, dan api tidak membakarnya, angin tidak dapat mengeringkan, dan air tidak bisa membasahi. Nah ini kan berarti sama dengan sifat Tuhan Atman itu. Pada Bhagavad Gita bab 2 sloka 24 dinyatakan Atman tidak dapat dilukai, dibakar, juga dikeringkan dan dibasi. Atman adalah abadi, tiada berubah, tiada bergerak, tetap selamanya.
Nah, ini lebih ditegaskan lagi, diperkuat bahwa Atman itu abadi, tiada berubah, tiada bergerak, tetap selamanya. Yang dimaksud tiada berubah sini, ya dia akan memiliki fungsi-fungsi untuk menghidupkan manusia, tetapi kalau dia belum mampu menyamai kebaikan, kesamaan dengan Tuhan, akan lahir kembali. Selanjutnya pada Bhagavad Gita bab 2 sloka 23 dinyatakan, Atman dikatakan tidak termanifestasikan, tidak dapat dipikirkan, tidak berubah-ubah, dan mengetahui halnya demikian hendaknya jangan berduka. Jadi karena itulah ini kan penghiburan ya. Jadi kalau ada kematian, bolehlah kita sedih, tapi jangan sampai berlebihan, karena sesungguhnya kita hidup ini, apalagi di zaman Kali Yuga ini kan umurnya pendek. Jadi untuk mencapai kebaikan itu memiliki waktu yang sangat terbatas. Beda dengan manusia yang lahir di zaman Satya Yuga maupun dua yuga yang lain, terutama di Satya Yuga ini umurnya kan bisa sangat panjang, ribuan tahun, sehingga dia meditasi 100 tahun masih, setelah meditasi dia bisa melakukan hal baik. Sedangkan sekarang kan tidak, umurnya pendek, kita tidak bisa meditasi sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi sekarang istilahnya serba instan, bakti kepada Tuhan. Jadi kombinasi melalui catur marga tadi. Jadi ada baktinya, ada perbuatan baiknya, ada juga mendalami pengetahuan, ada juga raja yoganya. Jadi kombinasi. Kalau dulu mereka begitu menjalankan raja yoga, yang lain mereka tidak lakukan. Sekarang tidak seperti itu, dikombinasikan karena memang umur manusia pendek, dan dalam umur yang sangat pendek ini harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan. Karena itu bagi kita semua hendaknya sering mendoakan agar Atman yang menghidupi kita, agar Panci Mahabhuta yang membentuk badan wadah kita selaras, terpadu untuk saling meningkatkan kualitas menuju Jagadita hidup, Jagadita sejahtera di dunia, dan pada akhirnya bisa mencapai kelepasan atau moksa. Dalam Weda disebutkan ini menjadi tujuan hidup manusia, moksatam Jagadita ya ceti dharma, yaitu bersatunya Atman dengan Paramatman. Dan ini adalah menjadi tujuan hidup setiap manusia dari kepercayaan apapun, yaitu mencapai jalan Tuhan, bersama Tuhan, akhirnya menyatu kembali dengan Tuhan.